Karena mereka tidak ngopi aja ribut. Berarti yang ribut-ribut mempermasalahkan. Nggak minum kopi. Nggak minum kopi. Ya. Jadi kalau ada masalah minum kopi itu selesai masalah. Tapi ngomong-ngomong di sini belum ada kopinya. Tenang, kita ada barista ini. Kebetulan teman ya, kami dari ini. Bisa nyoba lah. Harus minum kopi dulu, biar nggak ribut dulu. Iya. Biar nggak salah paham. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Yap. Ini perkenalan dulu Pak Didi. Pak Didi ini asli mana nih? Kalau kita lahir di Probolinggo, cuma kita bertempat tinggal di Situbondo. Situbondo ya. Yap. Oh, Situbondo. Dan dengar-dengar Kayu Mas emang asalnya dari Situbondo. Jadi kita bicara Kayu Mas itu dari sisi komoditi kopi. Jadi komoditi kopi Kayu Mas ini kita tidak bicara hanya sekedar kopi, tapi bagaimana kopi itu bicara tentang kualitas dan kuantitas. Karena kopi Kayu Mas ini dari sisi historinya, ceritanya, sampai saat ini kopi tertua di Indonesia dari zaman Belanda yang sampai saat ini masih eksis dan produktif ada di Kayu Mas ini. Luar biasa ya. Mungkin teman-teman di luar sana kan terutama nih kaum milenial nih Pak Didi, karena sekarang kan di mana-mana ini bertaburan kopi-kopi shop kan. Dan saya pribadi sebagai penikmat kopi ini, yang penting tempatnya enak udah ngopi. Jadi nggak tahu ini kopinya berasal dari mana. Kita kan sebagai milenial harus tahu kan tentang itu gitu kan. Mungkin kedepanan dulu Pak Didi. Kita dari Kayu Mas nih asalnya dari mana dulu Pak Didi? Jadi namanya dulu. Kayu Mas ini merupakan nama sebuah desa. Oh, desa ya. Desa Kayu Mas yang ada di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Jadi bicara kopi saat ini kita tidak hanya jual kopi, tapi bagaimana kopi itu bisa pertama tadi historinya, yang kedua dari sisi traceability-nya. Apa itu traceability? Menurut SNI 2709 kalau nggak salah itu, bahwa kita memberikan edukasi kopi dari sisi ketelusuran atau kerunutan. Kopi itu ditanam di mana, kebunnya di mana, petani di mana, prosesnya sampai apa, ketinggian, proses, varietas kita informasikan semua. Kalau orang itu asal usulnya mungkin ya. Asal usulnya. Jadi pertama itu dari sisi traceability, yang kedua dari sustainability. Jadi kita tidak hanya kopinya bagus tapi tidak berkelanjutan, tapi kita jaga kontinuitas kita, konsistensi kita jaga. Jadi logikanya kalau beli kopi sekarang itu tidak hanya beli kopi selesai, tapi bagaimana beli kopi kayak beli sepeda motor, ada SNK, ada BPKB-nya. Jadi gak asal jual kopi. Jadi kopi itu tidak kayak sepeda motor bodong, tidak surat-surat gawi. Kopi yang di Kayu Mas ada legalitasnya semua. Berarti selama ini saya minum kopi STN bodong kalau di barat. Nah, jadi itu kami di sini memberikan semacam edukasi. Jadi kita pertama itu bagaimana mengedukasi kopi, karena bedanya kopi Indonesia dengan kopi yang ada di luar negeri, entah itu Brasil, Vietnam, Kolombia, itu berbeda. Kalau kopi di Indonesia itu nggak bisa dikatakan kopi Indonesia itu sama, nggak bisa. Kenapa? Kopi dari Aceh sampai Papua itu mempunyai karakter tes yang berbeda. Ini kami informasikan. Ya, ini kami edukasi kepada semua customer kopi yang ada di Indonesia. Berarti nggak cuma Indonesia banyak suku, ya kan? Ya. Tapi kopinya juga berbeda-beda, punya suku masing-masing gitu. Kalau mungkin dari Kayu Mas ini kan murni produk Jawa Timur, mungkin lebih pasnya mungkin Situbondo Pak ya. Yep. Ya. Punya ciri khas atau apa kelebihannya sih dari Kayu Mas nih Pak? Yang mungkin saya nih penikmat Pak. Saya sering justru sama teman-teman kalau lagi diskusi atau ngumpul, kita tidak akan pernah lepas dengan kopi. Jadi ini sangat edukasi buat saya sebagai penikmat. Mungkin dari apa kelebihannya dari Kayu Mas mungkin Pak Didi bisa. Sekarang di Indonesia sudah ada sertifikasi indikasi geografis. Jadi kopi itu sekarang dipetakan di mana kopi itu ditanam. Dari Aceh sampai Papua, yang termasuk di Jawa ini, Jawa mana? Jawa itu luas. Oh iya. Baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa ada kopi semua. Tapi kalau di Kayu Mas termasuk kopi dan indikasi geografis namanya Java Ijen Raung. Java Ijen Raung, kopi kawasan di Gunung Ijen, Gunung Raung itu. Kami yang di Kayu Mas ini di Ijennya ini. Di Ijennya ya. Yep. Berarti dari asal usulnya udah kopi Kayu Mas ini sudah jelas gitu Pak. Jadi dari tes rasanya itu Pak, biasanya kan
oh kayak ini apa kelebihannya kalau dari segi mungkin dari ini kelebihannya ini nggak buat orang kayak punya penyakit apa biasanya kalau nggak dilarang minum kopi gitu kan, biasanya apa kelebihannya kalau dari kopi Mas nih? Jadi dari sisi healthy-nya Ya, itu healthy. sudah ada semacam edukasinya juga. Memang kopi itu sifatnya hidrokofis, menyerap ya. Ya betul. Tapi apa yang mau diserap tergantung dari histori yang minum kopi, penyakitnya apa dulu kan mesti gitu kan. Misalkan kalau kita kopinya kafeinnya yang lebih rendah itu Arabica, yang kopi yang lebih tinggi itu Robusta. Tinggal nanti kalau kita darah tinggi jangan dikasih yang Robusta, nanti berdebat-debat nanti deh. Kalau kita kasih yang Arabica yang kafein lebih rendah, jadi kita menyesuaikan Tentang Ya. Kondisi orangnya ini lagi gini pengennya yang HO, berarti takarannya harus yang agak rendah. Itu dari healthy-nya, sebagian Healthy, ya. edukasinya. Memang kopi itu pertama dari sisi ya anak muda sekarang tuh minum kopi dulu biar gak salah paham gitu yang pertama. Kalau minum kopi, sebetulnya Indonesia tuh nggak ada orang ribut kalau minum kopi sebetulnya. Betul. Karena apa? Ya ini termasuk ini ya event yang momen yang paling bagus untuk mengedukasi masyarakat. Kenapa? Setiap hari di trip itu ribut semua, kenapa? Gak ada kopinya. Oh iya. Iya, ribut semua. Kalau kita jualan kopi tidak mungkin ribut. Betul. Iya. Maka kemarin itu ada nyanyian gitu kan, Iya. dari pejabatnya ngupi, tukang sapunya nyupi, karyawannya nyupi, dari kalangan atas sampai bawah itu semuanya suka ngupi. Ya selesai masalah kan, gak ada masalah kan? Karena mereka tidak ngopi aja, hanya ribut. Berarti yang ribut-ribut Tidak mempermasalahkan minum kopi. Nggak minum kopi. Ya. Jadi kalau ada masalah minum kopi itu selesai masalah. Tapi ngomong-ngomong di sini belum ada kopinya. Tenang, kita ada barista ini, udah ada teman kami mungkin dari ini. bisa nyoba lah. Harus minum kopi dulu, biar gak ribut dulu, Iya. biar gak salah paham. Oh, berarti emang kalau saya pribadi Pak, pengetahuan kopi emang ya agak bukan gini Pak ya, yang penting hitam itu sama aja kan. Ya. Kadang kopi coklat gitu-gitu aja. Jadi wah, langsung nih terima kasih nih. ya. Wah, luar biasa kayu mas ini. Iya. Wah, bentar. Nih saya setting dulu biar aman ya kan. Ya. Nah. Jadi ini yang kopi cappuccino. Jadi begini ya, kita sambil ngobrol sambil minum kopi. Betul Pak. Jadi sebetulnya kalau kopi itu menurut kami tidak ada kopi yang jelek. Semua yang kopi diminum kopi baik semua. Tapi menurut aslinya itu tergantung mereka mempunyai karakter dan taste seperti apa. Mereka mempunyai SOP masing-masing. Nah, cuma dalam kopi specialty itu memang ada standarisasinya. Minimal cupping skornya itu 80 ke atas. Apa yang dinilai ya masalah acidity-nya, sweet-nya, fruity-nya, body-nya, itu semua ada nilai semua, dan itu minimal nilainya 80 itu sudah dikatakan kopi specialty yang itu kopi yang bagus gitu. Kalau sudah nilainya segitu. Iya. Nah, alhamdulillah kopi kayu mas ini kita mendapatkan semua penghargaan, baik dari itu kopi Arabica yang sudah dapat juara nasional semua, Robusta juara nasional. Yang terakhir kita branding kopi luwak ini kita branding juara dunia, karena sekarang ini ya kita nggak nyalakan semuanya, karena kopi itu tidak ada yang salah bagi kami. Cuma Betul. bagaimana kita mempromosikan kopi luwak ini kan, kita branding juara satu di Indonesia, juara dunia. Jadi kita branding kopi luwak kita juara dunia. Kenapa? Sekarang ini kita lagi kena black campaign untuk kopi luwak. Karena kemarin itu ada tamu dari Swiss sampai 6 bulan di tempat kami. Kita bicara mempromosikan kopi luwak, mereka kok underestimate, kok mereka tuh marah kepada bicara kopi luwak. Karena di luar itu kampanyenya black campaign. Jadi kopi luwak itu udah eksploitasi. Jadi kopi yang ditangkap, dipaksa makan kopi sampai iritasi, itu yang dikampanyekan di sana. Padahal kopi luwak kami itu kopi luwak liar. Nah, kita nggak nyalakan teman-teman kita juga. Ini kopi Betul, luwak betul. tuh mahal, tua ditangkapi dipaksa makan kopi. Nggak nyalakan teman kita, makanya kita mengedukasi. Iya. Yang kedua bisa juga dipolitisasi. Kenapa? Karena di dunia cuma satu-satunya kopi luwak termahal di Indonesia ini. Dan negara itu tidak bisa minum kopi luwak ini. Makanya Cuma di Indonesia. bagaimana supaya kopi luwak nggak laku? Lah ini kami promosikan sekarang kopi luwak ini. Nah, itu. Biasa. Emang pentingnya ya, bukan terutama kaum milenial nih, bukan saat ini jangan cuma sekedar ngopi gitu kan. Iya. Ya minimal kita tahu lah apa yang kita minum, takarannya tahu. Kalau kita punya penyakit gini, ya kita jangan ngopi ini. Mungkin lebihnya seperti itu kan Pak. Jadi kopi kembali lagi, sebenarnya kopi itu menyerap karena kita beberapa tahun lalu kita kerjasama dengan salah satu dosen dokter dari UNED itu, Dokter Susi kalau nggak salah, mereka dapat penghargaan tingkat Asia gara-gara kopi. Kenapa? Kopi bisa mereka dapat penghargaan karena apa? Kopi ini memang baik kesehatan. Yang mereka teliti begini, kalau minum kopi itu akan mempertebal selaput pembuluh darah pertama. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita pembuluh darah kita belah,
seperti selang katakanlah ya. Betul. Itu isinya kan kalau pembukaan darah semua. Kalau minum kopi cerah darahnya. Kalau tidak minum kopi lemak-lemak semua, makanya kena kolesterol. Kalau minum kopi itu makanya kalau udah minum kopi akan selesai itu masalahnya. Tapi pertama jangan sampai pakai gula, itu kita rekomendasikan. Karena kopi sifatnya hidrokopis menyerap penyakit ini, tapi kalau sudah ada gulanya perang duluan kopi sama gulanya nanti nih. Betul. Nah, itu kan mungkin pentingnya edukasi tentang Iya. pengetahuan kopi. Jadi nggak sembarangan, maksudnya Iya. kita kadang kan orang, saya nggak bisa minum kopi. Sebenarnya kan bisa, tapi kopi yang seperti apa dulu gitu kan. Nah, dengan kita tahu tentang edukasinya kopi, kita kan bisa menyesuaikan umpamanya kan. Oh kalau umpamanya katanya dokter ya bisa aja tanpa gula. Sekarang kan rata-rata kan kalau kopi-kopi yang kemasan itu kan rata-rata langsung sama gulanya Pak rata-rata. Nah, di sini kita mengedukasi. Jadi kan kita sebetulnya dari sisi edukasi penyajian kopi, memang kita dari sisi hulu ke hilirnya. Tanam kopi itu ada edukasinya, ada SOP-nya juga. Bagaimana tuh organik, Betul. terus bagaimana cara pestisida. Kalau tuh pestisida organik itu ada semua. Pasca panennya semua tuh ada SOP-nya semua, sampai roastingnya, sampai ke penyajian. Ya endingnya di cangkir kopi ini, contoh gini, kopi yang kami sajikan nih dalam satu cangkir ini antara 10 sampai 15 gram, tergantung kapasitas gelasnya berapa us. Yang kedua, kami sajikan 2 saset gula ini. Nah, kita hitung aja kalau misalkan kopinya itu 15 gram maksimalnya. Satu gula, saset gula ini 8 gram. Kalau 2 16 gram. Masih banyak kopi sama gula, masih banyak mana ini? Banyak gula ya. Nah, kan berarti minum gula kan, minum kopi. Nah, ini masalahnya kita mengedukasi. Betul. Berarti harus paham ya. Nah, yang terakhir ini untuk ya masalah kopi tadi ini ya itu kopi ini ya salah satunya lah vitamin otak. Oh betul Pak. Kalau Iya. vitamin otak saya saya sepakat makanya itu. kalau yang stres itu yang suka ya rame demo-demo itu nggak minum kopi, berarti stres itu. Oh, Kalau iya. minum kopi selesai. Pokoknya kopi itu bisa menyelesaikan segala masalah. Makanya kalau masalah apapun ngopi dulu selesai. Orang tengkar sama istrinya, Ya. ngopi bisa gini. Iya. Orang bisa putus sama ceweknya, bisa ngopi di sini. Nah, Bahkan orang-orang jomblo di luar sana Iya. yang bisa menemani, yang setia kan cuma kopi Pak. Ini kan dari sisi milenialnya kan begitu Pak. Hanya kopi, karena Nah. di mana-mana hanya kopi yang setia. Ya. Kalau perempuan itu masih dipertanyakan. Gitu. Nggak, ini pengen tahu Pak. Kalau yang saya ini kan agak coklat, ini kopi apa kalau yang Kalau ini kita buat itu namanya cappuccino. Cappuccino ya? Iya, ada susunya. Oh, ada susunya. Ya, jadi kan istilahnya kalau pingin yang lagi kekinian ada susunya sekarang ya. Sebetulnya nih ya pro kontra juga kopi dan susu itu. Kenapa pro kontra? Kopinya pingin melek, susunya pingin tidur lah. Jadi melek merem nanti. Berarti ini cappuccino. Cappuccino ya. Ini kalau tanpa gula bisa diminum juga Pak? Ini memang tanpa gula nanti. Tanpa gula? Iya. Tapi disediain? Ya kita kalau misalnya pingin manis tambah gula karena Oh, kopi sebenarnya begitu. sudah manis itu. Iya sih. Tapi saya itu sukanya setengah-setengah sih, nggak Iya. manis nggak pahit. Saya coba Iya, dulu Pak ya. iya. Hampir sama yang brandingnya kuat ini Pak. Luar biasa ini. Nah sebetulnya dari sisi traceability ya Indonesia itu penghasil kopi terbesar di dunia nomor 4. Nomor Nah 4. bagaimana sekarang ini ya teman-teman pelaku usaha kopi ini bisa membenahi kopinya lokal kopi ini benar secara maksimal akan memberikan semacam dampak yang luas juga. Karena begini, kami memulai dari hulunya dulu. Betul. Kita berdayakan semua petani hingga kita turun gunung sampai ke Bali ini bagaimana? Karena terdekat kami ke Bali ini, jadi kita mencari pasar di Bali. Ya kita mempromosikan itu kan. Dengan harga petani pun ternyata antusiasme sini banyak, masa itu terkejut loh, kopinya kok murah, ini kopi spesial kok murah, karena kami petaninya. Betul. Nah tergantung bagaimana kita membranding kopi ini apa di tempat yang spesial juga, harganya ngikuti. Semakin banyak kita kembangkan, harganya juga ngikuti, dan penikmat banyak, semua bekerja gitu. Ini kayaknya kalau dekat tempat tinggal lu, mungkin saya setiap malam bisa ke sini Pak. Cuma bisa. kebetulan harus menempuh jarak kalau ke sini kan, dari Badung ke Denpasar nih kan lumayan gitu kan. Kayaknya harus buka juga di Badung nih Pak. Sepertinya biar saya sebagai penikmat kopi biar nanti bisa deket lah kan. Nah kita sudah membuka kemitraan dan buat kemitraan. Jadi untuk mempermudah sekarang gini aja. Kalau kita membuka semacam kemitraan kopi, katakanlah kita nggak bicara franchise terlalu inilah, kami petani kan, kita kemitraan aja lah. Kemitraan itu
kami paling murah di antara mereka. Mereka sampai ratusan juta, kita 15 juta sudah buka kedai kopi dengan standar mereka, gitu kan. Dan kualitas tidak kalah itu kan. Emang dasarnya dari gini Pak, maksudnya karena emang dasarnya dari langsung gininya petaninya gitu kan. Nah, memang kita pelakunya, tapi bagaimana kita ini tidak istilahnya ego karena kita pulang semua, tidak, kita berkolaborasi karena gini ya. Banyak sekarang kota-kota besar dengan kreativitas mereka membangun branding dengan segala macam dan segala aksesoris namanya membuka kopi padahal tidak punya kopi. Lah kita yang punya kopi bagaimana membranding? Kok kalah sama mereka? Kita ganjarkan mereka karena SDM-nya bagus. Dan kita petani semua SDM-nya. Nah, ini kami berkolaborasi, siapa yang mau membuka akses untuk kita terbuka untuk semua. Berarti harus petaninya udah bagus di bawah, tapi kita harus memperbaharui SDM-nya yang di atas biar ada kesinambungan antara petani dengan pelaku yang di sini dan SDM-nya bisa berjalan. Kalau cuma petaninya yang jalan, di sininya mandek, ya percuma dong. Di sininya jalan tapi petaninya nggak jalan. Kan dua-duanya harus sama balance ya gitu. Nah, jadi kita sudah tata di hulunya, di bahan baku ikan siapa, kita turun gunung istilahnya. Kita mencari siapa sih mau bisa kolaborasi, bisa kerjasama untuk mengembang kopi kami. Silakan, kami terbuka untuk siapa aja gitu. Kalau ini dari saya nih tadi cappuccino. Kalau yang dari Pak Didi ini agak hitam nih, kayak baru lihat ini. Ini kopi tubruk Mas. Jadi kalau Jawa sebenarnya dengan kopi tubruk, memang tiap daerah punya karakter penyajian masing-masing. Ada yang kopi jos, kopi tarik. Kalau kami ini ada kopi tubruk. Kenapa kopi tubruk? Memang bosnya ditubruk orang Jawa Mas. Biar nggak tubrukan Mas. Minum kopi tubruk. Nih Pak, sebelum begini, ini di belakang ini kan banyak kopi-kopi ya, yang mungkin saya pengen tahu nih kalau ini luwak semua nih Pak. Ini ada luwak, arabica, luwak robusta, ada pemberry, kopi lanang, arabica, ada robusta, ada blend. Kita ada juga yang arabica yang natural. Jadi gini dari sisi edukasi. Jadi mereka tuh biar tahu kenapa kopi kok begitu. Ini kok model seperti kok kayak kaca. Kita mengedukasi bahwa budidaya kopi itu satu jenis kopi, katakanlah arabica. Di proses yang berbeda, taste-nya rasanya akan berbeda. Betul. Apalagi pas kapannya sekarang lagi kekinian, banyak yang proses dari full wash, semi wash, natural, honey, carbonimosidnya semua ini sampai anaerob. Itu satu jenis kopi, tapi prosesnya berbeda, taste-nya akan berbeda, tergantung pasar juga sekarang. Berarti di Kayu Emas ini bukan cuma menjual kopi ya. Kalau saya tanggap sih Pak. Mungkin kan nanti kalau gini, kalau saya menanggapi dengan obrolan Pak Didi yang disampaikan, di Kayu Emas ini bukan cuma sekedar saya menjual kopi, tapi di sini ada sisi lainnya, mengedukasi tentang kopi, biar orang yang minum kopi itu tahu bukan cuma minum, kan begitu kurang lebihnya. Mungkin saya tanggapi begitu Pak. Ya, jadi gini, makanya kita dari sisi traceability, kita kalau ada teman-teman kita mau mengedukasi kopi, mau beli kopi dari kami, entah itu dari Deki maupun di luar negeri, kami undang pada saat pasca panennya, bagaimana proses, kita undang semua. Kita lihatkan teman-teman petani-petani kami di UPH, entah di koperasi juga, kita informasikan semua, ini proses kopi yang kami olah. Jadi mereka tahu. Jadi kita gak hanya jual kopi tapi nggak tahu, bukan beli kucing dalam karung. Iya, kita informasikan semua, kita datangkan semua. Nanti kalau ada apa-apa, nanti kita bisa istilahnya evaluasi. Jadi kita selama ini membuka diri untuk semua pelaku kopi yang mau beli kopi dengan kami membuka semacam edukasi, membuka ya sharing diskusi apa yang kami harus kita evaluasi, harus kita perbaiki untuk kedepannya gitu. Tuh, ini kalau dari soal produknya Pak ya, ini sudah apa ya? Saya di sini nih kaget sebenarnya kalau ternyata ini banyak banget. Ya saya bukan yang tipikal, kan namanya ini tipikal saya kan ngopinya yang di tongkrongan yang biasa-biasa Pak, jarang yang gini. Cuma tadi Pak Didi ngomong ini kualitasnya luar biasa, tapi dengan harga sebenarnya takaran yang harganya itu paling mahalnya ya Pak. Saya kalau paling mahalnya bisa di sini berapa Pak? Jadi kita melihat di sekitar antara kita bicara berarti pasar ya, sama tempat wisata ada beda. Lokasi menentukan. Tapi kalau bagi kami sebetulnya dan harga yang kami jual saat ini kami sudah untung ya. Dan itu bisa terjangkau dan semua menjangkau dengan masyarakat yang pernah minum kopi di tempat kami. Apalagi kami jual di tempat kami yang di situ lebih murah lagi. Tapi bagaimana dengan lebih murah tadi kita sudah mendapatkan untung karena semua itu ada hitung-hitungannya semua. Betul. Jadi sekarang ini ya paling enggak
kita sama-sama lah yang minum tuh udah keberatan juga karena terjangkau, yang kerja juga mendapatkan hasil dan semua mendapatkan hasil semuanya. Ya intinya sama-sama. minum kopi tidak salah paham. Pada intinya itu tujuannya gitu kan. Berarti kalau untuk tongkrongan kayak karena teman-teman sekarang bilangnya harga rakyat gitu kan, Ya, harga kaki rakyat, kaki 5, pedagang kaki 5 gitu. Rasa bintang 5. Rasanya bintang 5. Ya. Ini mungkin yang terjadi di Kayu Emas, Pak. Itu sebenarnya sih tergantung brandingnya teman-teman pelaku usaha kopi semua sih, tapi kalau bagi kami ya semua ada hitung-hitungannya. Jadi kalau kopi itu per kilonya berapa, makanya kalau beli dari kami kan memang kita dari basicnya memang basicnya petani-petani semua, memang harga kita agak jual petani. Jadi kalau kita jualnya misalkan kalau di Kayu Emas itu Arabica 150.000 katakanlah, kalau 1 kilo itu 1000 gram, kalau dibagi secangkir kopi katakanlah rata-rata 10 gram biar mudahnya ya. Betul. Jadi kalau 1000 gram dibagi 10 dari 1 cangkir, tinggal kalkulasi aja berapa sih demand-nya, apa itu HPP-nya kopi itu sendiri. Itu yang Arabica, yang Robusta lebih murah lagi. Itu yang kita jual, padahal kopi spesial, apalagi yang kopi asalan lebih murah lagi itu kan. Nah cuma bagaimana kita ya istilahnya segmen kita memang ada yang middle low, middle up. Nah cuma Betul. kita tuh bermain di middle aja ya. Middle ya, Ya tapi tengah-tengah lah. yang orang tuh yang mau bawa mau ke atas gak suka, yang kata gua gak suka juga, yang di tengah itu. Tengah-tengah kan emang enak, Pak. Ya, ya. Ini tadi saya minum tanpa gula, saya coba minum Iya. tanpa gini, Pak. Jadi kalau Kayu Emas itu kalau saya lihat-lihat gini, saya sempat searching itu emang orang petani asli yang membuat nama itu sebenarnya, Pak. Jadi nama kembali ke nama dari sebuah desa. Desa ya. Iya, jadi kita memulai sebetulnya ini tantangan bagi semua milenial ya. Istilahnya tidak ada pekerjaan yang kita tidak bisa kerjakan walaupun di saat pandemi seperti ini. Betul. Sebetulnya pandemi ada tantangan bagi kita. Kenapa? Selama ini ya kita gak nyalakan histori. Memang historinya kita di Jawa Belanda itu feodal, penindasan, pembodohan, adu domba. Artinya apa? SDM-nya kita lemah. Betul. Beda negara-negara yang dijajah oleh Inggris, pinter kan. Nah bagaimana apa yang kami kerjakan ini memberikan suatu inspirasi juga. Kenapa? Sebenarnya kami kebanggaan jadi seorang petani. Kenapa? Saya jadi petani harus resign. Saya terakhir di perbankan. Sebelumnya saya di perusahaan asing, di perusahaan orang Amerika, sampai kita ke Amerika juga, Mas. Ini kenapa kami bangga jadi resign petani. dari gini Iya, untuk jadi jadi petani aja. Saya resign di perbankan. Termasuk istri kami di perusahaan internasional juga berhenti semua jualan kopi. Nah ini kan kebalikannya, orang sini kan jadi pegawai, kuliah jadi pegawai. Nah justru kami kebalikan, saya 15 tahun jadi karyawan itu berhenti jualan kopi, jadi petani kopi. Ini kebanggaan bagi kami sebenarnya. Nah ini tantangan bagi teman-teman sekarang ini, bagaimana bisa memberikan semacam kontribusi pada negara dari sisi kreativitas inovasi kita. Kenapa? Pemerintah banyak memberikan fasilitas. Justru kami sekarang ini walaupun di atas gunung di Kayu Emas, kami kelebihan fasilitas. Termasuk yang di Bali ini merupakan fasilitas dari Provinsi Jawa Timur. Kami tempat ini gratis, bukan hanya di Bali, di seluruh Indonesia ada 26 provinsi. Kita bisa fasilitas dari kementerian, bisa dari BUMN itu bisa, di luar negeri pun kita bisa. Kita banyak fasilitas, tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas tersebut. Berarti tinggal memanfaatkan fasilitasnya. Nah, ada, tinggal kamu mau nggak gitu Nah. kan, mau mengembangkan kreativitasnya Ya. untuk ya sebagai kaum milenial yang cuma mindsetnya ya harus belajar gitu kan. Nah, makanya sekarang gini sekarang tuh banyak tuntutan, banyak ini segala, tapi tidak memberikan kontribusi. Bagi sebetulnya gini ya, banyak sekarang tuh, ya kita lihat di luar aja, saya tuh sampai terenyuh ya. Nggak maaf aja, kami pernah jadi mahasiswa juga. Sekarang demo di jalanan tuh sudah bagi kami nggak level, Mas, karena kami petani setiap hari itu demo, Mas. Demonya minimal ada kipas angin, demonya di mall-mall, di hotel, di mall-mall ya. Kedinginan kita minum kopi lagi, dapat uang lagi. Inilah yang kami selama ini kita informasikan, daripada demo yang nggak ada ininya, nggak jelas, nggak ada kejelasannya, banyak tuntutan tapi tidak bisa memberikan solusi. Kami hanya memberikan solusi, minum kopi dan dapat uang lagi, Mas. Dan ini difasilitasi malah. Berarti konsepnya dirubah. Kalau dulu mungkin masanya Pak di demonya itu Di jalanan. Sekarang demonya di mall-mall. Di mall-mall sekarang. Dengan konsep yang berbeda. Bedanya jualan kopi, Jualan kopi. kedinginan, minum kopi, dapat uang lagi. Nah ini.
Dirubah metodenya sekarang. Berarti ini PR besar ya buat Nah. kaum milenial. Ya kalau bukan kalian siapa lagi gitu. Nah, kan? itu Ini kan ya kalau kamu ya cuma sebagai penikmat atau tidak mau berkontribusi, apa yang cuma nuntutnya harus begini gitu kan. akhirnya dengan adanya demo-demo di mal-mal ini, kita kumpul dengan semua UKM, pelaku usaha baik nasional maupun internasional. Ini apa? Dilirik. Oh, kok bagus demonya ini. Gimana kamu di tempat kami, demo tempat kami, dapat tempat lagi. Kita sampai demo kementerian, demo di BUMN, itu kita di semua kementerian pernah melakukan demo juga. Ada apa? Kami dapat fasilitas itu kan. Sampai semua mesinnya gratis semua, tidak ada yang bayar, sertifikasi gratis semua sekarang. Jadi bukan hanya kopinya yang juara, tapi inovasinya. Mungkin tadi kan tentang dari historinya atau dari edukasinya atau gini. Sekarang ini kan untuk persaingan Pak di zaman sekarang yang marak betul, di mana-mana ada kedai kopi, shop kopi gitu di mana. Untuk Kayu Mas ini gimana? Jadi bagi kami itu ya istilahnya kalau bicara masalah kopi tidak ada persaingan menurut kami. Kenapa? Sesama biskota dilarang saling mendahului yang gitu kan. Cuma bagaimana kita mempunyai taste dan karakter yang kita jual itu kan. Misalkan nanti kita mau branding ya memang ada brand namanya orang tua kan. Kan bukan kopi. Sekarang ada branding kopi cap orang tua ya karena kita kan ada jangkutnya kan. Jadi kopi cap orang tua sekarang kita buat branding sekarang. Nah, jadi sekarang istilahnya tidak ada semacam persaingan di antara sesama pelaku kopi. Tergantung penikmat kopinya yang menilai bagaimana sih yang jual beli kopi di sini, bagaimana dari sisi hospitality-nya. Ini yang kami berikan kepada mereka. Jadi sebetulnya kalau minum kopi dari sisi hospitality pelayanan sama halnya orang minum kopi itu kayak ke dokter. Tiap orang tuh perlakuannya berbeda. Betul. Jadi orang datang seharusnya kalau kita mau jual berapa harga per cupnya kan jual resep aja kan mahal kan. Iya, Jadi iya. kalau dari sisi hospitality-nya orang datang, Bapak punya riwayat apa, sebelumnya minum kopi apa, punya penyakit apa, ya kita buatkan resepnya kan gitu sebetulnya. Tapi kan mau bayar berapa kita jual resep seperti itu. Ya paling nggak kita mengedukasinya jadi seperti ini, kita mendisplay kopinya, kopi yang kami jualkan kami edukasi juga mau minum kopi apa, terus sukanya kopi apa, kalau bagaimana kopi ini kita informasikan semua. Jadi jelas ya ini kopinya, ini petaninya di sini gitu kan, ini dibuat ditanam di sini gitu kan, Ya, lebih mengedukasi dari sisi ketelusurannya. Jadi di sini ada berbagai kopi ya. Sebenarnya kopi itu ada dua, Arabica sama Robusta. Kalau kita mix sudah kopi blend. Nah, nanti kopinya berbeda proses sudah lain lagi, padahal kopinya sama Arabica Robusta. Nah, cuma dari sisi kreativitas kita mau memproses kopinya pasca panennya itu aja. Nanti cara penyajian pun berbeda lagi, nanti dari yang manual sampai ke espresso berbeda lagi. Kayaknya kalau diobrolin di gini kayaknya harus kurang cukup kayaknya Pak. Nanti mungkin kapan-kapan bisa belajar atau bisa langsung ke tempat petaninya. Mungkin teman-teman yang pecinta kopi mungkin bisa nggak umpamanya nanti ada orang yang tertarik untuk belajar gitu Pak. Kita membuka akses, apalagi pada saat masa pasca panen, masa panen kita membuka akses siapa yang mau belajar kopi, mau melihat kopi ke tempat kami informasikan semua. Jadi kan kalau dari sisi budidayanya itu varietasnya apa, di ketinggian berapa, prosesnya seperti apa, pasca panennya seperti apa, kita informasikan semua. Jadi semua itu kan kita tidak hanya belajar secara teori tapi bagaimana kita melakukan edukasi di lapangan nanti kan. Itu yang terpenting sih Pak. Iya. Nah, bagaimana kita memberikan sih, kan banyak orang ini kopinya kok mahal nih, kopinya ya tergantung kita menyikapi, karena terus terang aja ya memang istilahnya kita bagaimanapun ya kami kopi seperti apapun kita hargai. Kenapa? Endingnya, traceability-nya kopi itu dari petani. Kita lihat petani kita antara hulu sama hilir. Kebanyakan mereka ini ya yang menjadi semacam objek kan hanya petani aja. Kopi dari petani, apakah petani sejahtera sekarang? Pada dia siang malam jaga di kebun, di hutan kan, bagaimana supaya kopinya baik, dibeli
banyak membeli dengan semurah-murahnya, dijual dengan semahal-mahalnya. Nah inilah kami memberikan semacam edukasi lah. Kopi yang kami jual karena mahal, kita lihat dulu apa sih yang diproses di petaninya. Tapi bagaimana dari sisi traceability-nya, kita informasikan semua biar tahu gitu. Berarti kita sebagai penikmat kopi jangan egois lah Pak ya. Nah, Cuma pengen ngopi gitu, wah ini mahal gitu. Nah. Kita harus memikirkan gitu. Kalau seandainya nih Pak, Ya. semua petani kopi mau kan kita nggak ngopi Pak, Ya. tengkar terus tiap hari gitu, bermasalah terus gitu kan. Nah, kan. Karena semua kopi yang bisa jadi penenang. Nah, jadi disitulah jadi kita sekarang ini ya kita dalam artian dalam dunia hitam, dunia kopi ini. Nah, yang paling nggak kita bisa memberikan solusi ya. Kita istilahnya mencari solusi aja. Oh, kopi begini hanya begini. Jadi selesai masalah itu. Kalau di Jawa Timur nih kayu mas, kalau di Bali maksudnya sorry. Kalau di Bali ini kayu mas berdiri dari, maksudnya buka ya. Kalau berdiri kan Iya, udah lama Iya. gitu kan. Maksudnya untuk buka di Bali itu Pak, mungkin Pak Didi bisa gini. Jadi sebetulnya kenapa kita buka di Bali, awalnya itu kan ada fase dari Provinsi Jawa Timur yang selama ini ya kantor perwakilan dagang ini, kalau misalnya kita ada pelaku IKN terfasilitasi, kita buka kedai kopi, hanya disupport sama provinsi. Akhirnya kita buka di sini sudah berjalan 3 tahun. Hanya 3 tahun. dengan adanya kegiatan seperti ini malah dapat respon. Kenapa? Sekarang ini awalnya ya untuk memberikan semacam promosi produk-produk Jawa Timur ini awalnya dari kedai kopi ini. Akhirnya ngomong kopi, ngomong kalau gitu, kok ada ini, akhirnya semua transaksi di sini Berarti semua. 2019 2019 ya? Iya. 19. Iya. Berarti kalau sudah kayu emas yang jelas ini produk Jawa Timur gitu. Iya. Dengan adanya kayu emas di Bali, branding Jawa Timur gitu. Karena ini kayu emas emang ini khas kopi Jawa Timur. Iya. Jadi sebetulnya di kantor perwakilan dagang ini kita memulai dari kayu emas. Sebenarnya banyak kopi-kopi dari Jawa Timur yang kita promosikannya. Cuma sekarang karena pandemi ini kita sebenarnya mau membawa teman-teman kopi dari Jawa semua masuk ke Bali. Cuma kan dari sisi di manajemennya, terus nanti transaksionalnya, karena kondisi seperti ini hari Kondisi kita masih- bawa yang kopi punya kita sendiri ya. Berarti banyak di Jawa Timur tuh. Di mana biasanya lagi Pak? Jadi sekarang di Jawa Timur sudah di mapping potensi kopi itu mulai dari sisi indikasi geografisnya, mulai Java Ijen Raung, ada Argo Puro. Jadi Java Ijen Raung ini kopi kawasan Gunung Ijen, Gunung Raung ini ada yang sudah jalan itu sudah Bondo. Sudah Banyuwangi, cuma Banyuwangi banyak rongkusannya, tinggal nanti masuk aja, nanti tinggal arabikanisasi aja. Nanti ada Argo Puro ini ada 5 kabupaten, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang jadi satu. Nanti ada klaster Argo Puro, nanti ada Bromo, Teger, Semeru. Tinggal kawasan itu, terus nanti ada Belis, Belerang, Arjuna. Jadi di Jawa itu sudah termapping semua, ada potensial tertata semua. Jadi nanti dari kita sendiri mau mengembangkan di daerahnya masing-masing itu masih banyak potensi-potensi yang mau kita kembangkan. Tinggal pengembangan saja. Kalau sudah di petaninya, sudah untuk produk-produk yang ditanam itu sudah tertata, benar-benar ditata. Iya, jadi sekarang ini programnya Jawa Timur itu semacam ini ada program agroforestry dari tanam petik kemas olah jual yang diprogram oleh Bu Gubernur ini. Jadi sekarang sudah berkolaborasi bagaimana kalau kita dari sisi hulunya, bagaimana perkebunannya, bagaimana regulasinya. Jadi kita punya kegiatan pendampingan sampai ke industrinya, sampai ke usahanya. Jadi semua sudah ada semacam ini koordinasi di Provinsi Jawa Timur itu. Memang benar-benar diseriusi soal kopi, Pak. Nah, jadi sebetulnya kalau bukan diseriusi lagi, karena memang komoditi kopi ini potensial. Logikanya gini ya. Ya kemarin Semua kalangan lah soalnya. Ya, sekarang gini aja, kita evaluasi kemarin kita melihat berita ekspor batubara di stop yang bingung Jepang sama Korea. Kalau kopi di stop yang bingung itu Eropa sebetulnya. Nanti bagaimana kita kopi punya regulasi ke depannya seperti itu. Paling nggak kita mulai dari diri kita sendiri aja. Oh, itu ini luar biasa nih. Ini emang kayu emas ini perwakilan aja Pak. Kalau dibilang satu-satunya ya kan, Ya, perwakilan dari Jawa Timur Ya. gitu kan. Yang di Bali mungkin Pak ya. Di Bali kita sudah pengembangkan ada di Ubud, di Ubud ya? Iya, di Ubud kita ada di suatu villa yang kita ada bersama di Suwarti Ubud sana. Terus kita ada kemitraan di Kerobokan dan kita membuka semua peluang usaha. Sebenarnya kita banyak peluang sebetulnya. Makanya kita memberdayakan bagaimana teman-teman milenial ini mau berkontribusi mengembangkan usaha di kopi kayu. Kita membuka akses. Kita banyak sebetulnya yang mau kita kerjakan. Cuma kami tidak bisa kerja sendiri sekarang. Kita bisa kolaborasi gitu kan.
mungkin nanti ada teman-teman Pak, mungkin nanti kalau umpamanya orang yang pengen kan katanya Pak Dedi bilangnya bukan franchise lah, tapi bermitra aja. Karena kita makanya kita ada buka cafe shop, cuma ini warung kopi aja. Karena awalnya ya di tempat di desa kami orang dikasih nama cafe shop itu bingung semua kan, desa kasih cafe shop kaget semua apa. Ada warung kopi. Warung kopi ini luar biasa, warung kopi Kayu Mas. Itu berdiri sejak 2009, berarti udah lebih 10 tahun lebih Pak ya? Ya, jadi kita tuh awalnya tuh tantangan bagi kami bagaimana ngangkat potensi kopi itu. Saya 2008 sudah merintis dengan kelompok-kelompok tani, akhirnya 2009 saya buat kedai kopi itu sampai saat ini. Jadi ini persatuan petani, jadi menghasilkan produknya Kayu Mas itu di branding, jadi kok di mana-mana pengennya ada kedai Kayu Mas. Gitu. Nah, jadi sekarang ini kita dengan teman-teman khususnya di kelompok-kelompok tani, juga ada permintaan dengan koperasi yang ada di Kayu Mas semua, kita tetap ada koordinasi di mana nanti ada permintaan besar, kita tinggal connecting semua dengan teman-teman petani semua ya. Ini luar biasa. Nanti pokoknya saya ke depan sudah nggak mau komplain kopi mahal lagi Pak, karena dari sini saya belajar gitu kan. Kemarin kopinya kok mahal gitu teman-teman. Kita nggak memikirkan gitu kan. Di sini ada petani loh yang kita harus dipikirkan juga gitu. Nah itu. Jadi ini yang dapat mungkin sekilas saya harus kita kopi mahal, beli kopi mahal yang juga mensupport petani makmur gitu kan. Jangan pengennya kopi yang berapa ribu tapi kitanya enak. Sedangkan petaninya gitu kan di situ nggak sejahtera. Mungkin kurang lebih begitu. Mungkin seandainya nanti Pak habis ini nanti ada orang yang pengen bermitra lah, karena nanti bisa langsung ke Pak Didik ya. Nanti akan saya tampilkan nomornya Pak Didik di bawah. Mungkin teman-teman pecinta kopi yang mau belajar, tadi kan Pak Didik, kami akan siap kalau seandainya panen gitu mau belajar gitu, bisa kunjungan langsung ke petaninya. Pak Didi insya Allah siap ya Pak ya? Siap, dan memang kita mencari kenapa kita ke Bali, kan kita sebenarnya banyak teman-teman mau ke Bali karena COVID ini ya, mungkin sebagian kita cancel semua. Sebenarnya di Bali malah potensial bagus karena istilahnya Bali ini jendela dunia lah, jadi banyak masih orang ekspor masih eksis di sini. Kita ada beberapa, sebetulnya tanggal besok ini 25 besok ini kita ada promosi di Ukraina, jadi kita ada kerjasama dengan kadinnya Ukraina yang ada di Bali, dan kita ada semacam diskusi dengan dari teman-teman yang ada di Inggris yang ada di Bali juga, sama teman-teman yang ada di Prancis, sama yang ada di Jepang, sama yang ada di Rusia, semua pernah kesini semua, dan mereka sangat interest untuk bermitra dengan kita untuk pengembangan untuk promosi kopi ini. Ya karena COVID tadi akhirnya sekarang ini harus tata ulang kembali. Jadi untuk teman-teman jangan cuma sekedar untuk buka kopi kedai shop ya, enggak sih, bukan tidak menyalahkan, tapi kita harus belajar betul. Maksudnya mungkin ya bukan harus Kayu Mas, enggak juga, tapi kita harus tahu juga dari mana asalnya kopinya gitu, biar nanti bukan cuma sekedar saya jualan kopi nanti ditanyain orang pecinta kopi benar nih. Takutnya ya kalau cuma kayak saya mungkin nggak bakalan nanya ini kopi apa ini kan, takutnya ada ini kopinya apa Mas, produknya dari mana, ya nggak tahu, saya dari sini Pak. Ini kan jadi pemilik kopi kan kurang enak didengar. Tapi kalau kita ini asalnya dari sini, kita kopinya produknya begini kan minimal kita harus tahu. Jadi buat teman-teman pecinta kopi yang nanti kita akan tampilkan, boleh lah kan Pak, saya tampilkan nomornya di gini. Mungkin pengen bermitra dengan Kayu Mas atau sekedar kita mempelajari, belajar tentang kopi. Oh saya pecinta kopi nih, tapi kalau untuk sekarang masih belum mampu, tapi saya mau belajar, bisa saja kita membuka apapun, karena kita itu butuh Anda yang pengen serius untuk mengelola kopi. Lebih-lebih nanti ke depan bisa buka bermitra dengan Kayu Mas yang ada di Denpasar. Terima kasih Pak Dede. Siap. Ini kebanggaan dari Pokcawis bisa diundang, bahkan saya bisa menikmati. Ini pertama kayaknya Pak, saya menikmati kopi Kayu Mas. Nanti kapan-kapan nanti akan saya balik ke sini lagi. Ini saya harus ngasih tahu ke teman-teman yang di Badung, ini di Denpasar nih ada kopi yang luar biasa, kita harus mencoba gitu. Karena teman-teman kita kan kalangannya ya aktif di organisasi, apalagi teman-teman organisasi kan tidak lepas dari kopi gitu. Ya. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan, kita next untuk pertemuan selanjutnya bersama bintang tamu yang
akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.